Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ayu Azara dari kelas MPIB dengan NIM 2120203036 dengan mata kuliah Sosiologi Pendidikan dengan dosen pengampu Ibu Belva Sylvia MPD. Baiklah, saya akan memaparkan materi saya yang mengenai globalisasi. Langsung saja ke intinya. Apa sih itu globalisasi? Jadi, globalisasi adalah tersebar luasnya pengaruh ilmu pengetahuan dan kebudayaan yang ada di setiap penjuru dunia ke penjuru dunia yang lain, sehingga tidak jelas lagi batas-batas yang jelas dari suatu negara. Globalisasi dapat juga didefinisikan sebagai intensifikasi hubungan sosial di seluruh dunia yang menghubungkan daerah-daerah terpencil dengan berbagai cara, di mana kejadian-kejadian lokal terbentuk oleh peristiwa-peristiwa yang terjadi di tempat lain dan sebaliknya. Selanjutnya itu, apa saja contoh dari globalisasi itu? Contoh globalisasi itu di bidang budaya. Yang pertama, kebudayaan asing lebih mudah masuk dan diterima di dalam negeri. Kedua, penggunaan bahasa Inggris sebagai bahasa internasional menjadi penting. Yang ketiga, pergeseran gaya hidup masyarakat menjadi lebih maju dan modern. Selanjutnya, contoh globalisasi di bidang pendidikan. Contohnya seperti terjadinya pertukaran pelajar yang dapat menguntungkan para pelajar untuk mendapatkan ilmu dan pengalaman yang lebih banyak lagi. Hal semua juga menemukan kemudahan mengakses internet untuk menunjang kegiatan belajar. Selanjutnya itu contoh globalisasi di bidang ekonomi. Terjadinya praktik ekspor dan impor. Ekspor impor dapat meningkatkan devisa suatu negara dan memenuhi kebutuhan di dalam negeri. Globalisasi yang terjadi di bidang ekonomi ini sangat berpengaruh terhadap perdagangan antar beberapa negara yang sifatnya bebas. Dampak dari globalisasi. Yang jelas ada dampak positif dan juga negatif. Dampak positifnya ialah terjadinya perubahan tata nilai dan sikap, perkembangannya ilmu pengetahuan dan teknologi, dan tingkat kehidupan yang lebih baik. Sedangkan dampak negatif seperti pola hidup konsumtif, gaya hidup kebarat-baratan, serta kesenjangan sosial. Adapun tips upaya menghadapi globalisasi. Yang pertama, kita harus mencintai produk dalam negeri. Kedua, memahami nilai-nilai kebangsaan dan Pancasila. Ketiga, memasukkan kemajuan teknologi dalam pembangunan. Keempat, meningkatkan pengembangan usaha mikro di Indonesia. Dan yang terakhir, memanfaatkan forum-forum kerjasama internasional. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai pemaparan saya tentang globalisasi. Baiklah, sekian dari saya. Apabila ada kesalahan kata, tutur, dan bahasa saya mohon maaf. Saya akhiri. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Jevi Prasetyo dengan NIM 2120203030 dari kelas MPIB. Sebelumnya, yang terhormat kepada Ibu Belva Sylvia MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Sosiologi Pendidikan. Baiklah, melalui video ini saya akan sedikit menyampaikan mengenai pendidikan dan peranata sosial. Baiklah, jadi untuk pengertian pendidikan telah disebutkan atau dijelaskan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia bahwa pendidikan adalah suatu proses pengubahan sikap dan tata laku seseorang ataupun kelompok dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan, proses perbuatan dan cara mendidik. Selain itu, dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003 Bab 1 Pasal 1 dijelaskan bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual, keagamaan,
pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, maupun negara. Nah, dari dua penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa pendidikan adalah suatu kegiatan yang dilakukan secara sengaja dan terencana, yang dilaksanakan oleh orang yang memiliki ilmu dan keterampilan guna memberikan kompetensi kepada anak didik sehingga mereka memiliki pengetahuan, keterampilan, dan juga nilai-nilai dasar yang refleksi berpikir dan bertindak demi terciptanya sumber daya manusia yang diharapkan. Baik, setelah kita mengetahui apa itu arti pendidikan, selanjutnya di sini saya juga akan menyampaikan mengenai apa itu peranata sosial. Nah, jadi peranata sosial merupakan sistem sosial yang mengatur norma segala tindakan manusia dalam memenuhi kebutuhan pokoknya dalam hidup bermasyarakat. Nah, setelah kita mengetahui apa itu pendidikan dan juga peranata sosial, untuk selanjutnya kita akan membahas mengenai pendidikan sebagai peranata sosial atau hubungan dari keduanya. Jadi pendidikan sebagai peranata sosial sudah tentu tidak lepas dari ketergantungan saling silang budaya. Nah, keterkaitan dengan itu, mengamati dengan dunia pendidikan tentu tidak cukup hanya dengan melihat masalah internal pendidikan. Namun perlu pula melihat komponen lain seperti komponen sosial, budaya, ekonomi, politik, sejarah, dan juga filsafat. Maka tingkat efektivitas pengataan pendidikan sebagai peranata sosial sangat tergantung pada peran dan fungsi satu peranata dengan peranata yang lainnya. Baiklah, itulah sedikit penyampaian dari saya mengenai pendidikan dan juga peranata sosial. Nah, semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Di sini saya mohon maaf jika ada kesalahan ataupun kekeliruan dalam menyampaikan suatu hal. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.